Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa ya, perencanaannya ya teman-teman. Dimana di video-video sebelumnya kita sudah bahas ya, perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dari tahun 2025 sampai dengan 2049. Nah, di video kali ini ya, ini merupakan video terakhir dari pembahasan perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Kita akan membahas perencanaan pembangunan jalan tol dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini sudah tahun 2022 nih ya. Tadi teman-teman udah saksikan di awal daftar dari 24 ruas tol yang direncanakan dibangun di tahun 2020 sampai dengan 2024. Bagaimana faktanya hingga saat ini dari segi progres ataupun update di lapangannya ya, sudah seperti apa penampakannya? Apakah sudah semuanya beroperasi atau masih dilakukan proses konstruksi? Kita bahas sama-sama. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan bahas di peta yang seperti biasa kita sudah pernah bahas di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kita akan mulai dari ruas tol pertama, yaitu ruas tol Kertosono Kediri. Ya, ruas tol Kertosono Kediri posisinya ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya. Ini merupakan ruas tol yang panjangnya sekitar 27,9 km. Nah, ini kalau di situs BPJT, ini sebenarnya sudah ada jalur ataupun trasenya ya dari pembangunan tol Kertosono Kediri ini. Tapi hingga saat ini belum dilakukan proses konstruksi. Kalau saya lihat dari beberapa media, itu nampaknya masih dalam proses pembebasan lahan ataupun penentuan lokasi. Ya, saya sendiri belum tahu nih kapan akan dimulainya pembangunannya. Tapi memang sudah direncanakan dan jalurnya rasanya memang sudah ada ya. Dan ini adalah jalur yang memang sudah saya sesuaikan dengan yang ada di BPJT. Ini kalau teman-teman udah saksikan di video-video sebelumnya, ini adalah jalur pembangunan jalan tol masa depan ya, jangka panjang ya, yang nantinya dari Kediri pun nanti akan dilanjutkan sampai dengan Tulung Agung. Ya, seperti inilah penampakannya, kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke, ruas tol berikutnya ada ruas tol Probolinggo Banyuwangi dengan total panjang keseluruhan sepanjang 171,5 km. Nah, ini dia ya. Ruas tol Probolinggo Banyuwangi, ruas tol yang memang cukup dinanti-nantikan, yang dimana ini merupakan titik sambung ya, yaitu ruas tol Trans Jawa yang membentang dari Merak ya sampai dengan Banyuwangi, dan masih belum jadi yang bagian ininya ya teman-teman. Tapi untuk saat ini ruas tol Probolinggo Banyuwangi ini sampai hari ini belum dilakukan konstruksi rasanya ya. Jadi kalau berdasarkan dari update BPJT itu masih dalam proses pembebasan lahan sampai hari ini. Dan ditargetkan ruas tol ini selesai sampai dengan tahun 2026. Ya, inilah ruas tol yang saya sendiri juga nantikan sih. Jadi kalau dari Merak ya sampai dengan Banyuwangi bisa bablas terus dengan ruas tol ini. Oke, kita lanjut lagi. Ruas tol berikutnya yaitu Pasuruan Probolinggo ya, yang menjadi titik sambung dengan ruas tol Probolinggo Banyuwangi. Adanya di sini ya, teman-teman. Sampai saat ini ruas tol Pasuruan Probolinggo masih terputus di Probolinggo Timur. Ya, titiknya di sini ya, Probolinggo Timur. Nah, ini akan berakhir sampai dengan Simpang Susun Gending atau Gerbang Tol Gending. Ya, Gerbang Tol Gending ini sampai dengan Probolinggo Timur ini masuk dalam seksi 4 ruas tol Pasuruan Probolinggo yang sampai hari ini masih terus dikerjakan ya. Jadi ditargetkan ruas tol Pasuruan Probolinggo seksi 4 ini selesai di tahun ini ya, tepatnya di akhir tahun ya, Desember 2022. Berdasarkan dari update dari BPJT ditargetkan selesai di akhir tahun ini. Dan progresnya sudah mencapai 20% ke atas ya, progres konstruksinya. Ya, semoga bisa terus diselesaikan karena memang pada awalnya ruas tol yang seksi 4 ini sempat terhenti nih, tapi sekarang sudah mulai dilanjutkan kembali. Luar biasa. Oke, kita bahas lagi ruas tol berikutnya, yaitu ruas tol Cileunyi Sumedang Dauan atau biasa disebut dengan ruas tol Cisumdawu. Ya, ruas tolnya berada di sini ya, teman-teman. Ini akan menjadi koneksi antara tol Trans Jawa dengan tol Purbalenyi ataupun Cipularang ya, yang menjadi rentetannya. Ya, ini adalah ruas tol Cisumdawu, di mana untuk seksi satunya ruas tol Cisumdawu ini Simpang Susun Cileunyi sampai dengan Rancakalong itu sudah beroperasi ya, sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi hingga saat ini. Dan ada kabarnya bahwasannya untuk yang seksi 2 dan seksi 3-nya akan menyusul juga beroperasi. Nah, sebetulnya untuk yang seksi 3-nya Sumedang sampai dengan Cimalaka sudah selesai lebih dulu, tapi operasinya untuk yang seksi 3 menunggu seksi 2 selesai ya teman-teman, dan seksi 1 selesai. Dan rasanya dalam waktu dekat ini sudah akan bisa digunakan ya, dari Cileunyi sampai dengan Cimalaka. Nah, untuk seksi 4 sampai dengan seksi 6-nya ya, dari Cimalaka sampai dengan Dauan sampai hari ini juga masih terus dikerjakan ya. Jadi ditargetkan ruas tol ini selesai di tahun ini juga ya. Untuk ruas tol Cisumdawu full ya, dari Cileunyi sampai dengan Dauan ditargetkan selesai di tahun ini. Karena memang di Dauan ya, tidak jauh dari akhir dari ruas tol ini ada Bandar Udara Kertajati, dan ini merupakan termasuk bandara baru juga yang nantinya juga bisa membackup
kebutuhan dari Bandara Husein Sastra di Bandung. Nah, kalau misalkan orang Bandung mau ke Bandara Kertajati ini memang sampai hari ini aksesnya cukup jauh ya, dan cukup memakan waktu. Tapi dengan adanya ruas tol Cisumdawu ini, kiranya bisa mempercepat akses dari Bandung menuju Bandara Kertajati. Dan bisa mengurangi mungkin kepadatan di Bandara Husein Sastra hingga saat ini. Ya, kita harapkan aja ya, semoga bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ini sudah selesai, ruas tol Cisumdawu, warga Bandung yang mau ke arah utara, yang mau ke arah tol Trans Jawa, bisa langsung deh lewat Cisumdawu ini ya. Jadi nggak memutar lagi, mungkin lewat selatan ataupun lewat Cipularang ya, ke arah Sadang, kemudian Cikampek terus mengarah ke ruas tol Trans Jawa. Itu kan jauh ya kayaknya ya. Tapi dengan adanya Cisumdawu ini bisa mempersingkat waktu lebih jauh lagi. Oke, kita ke ruas tol berikutnya, yaitu ada ruas tol Ciawi Sukabumi. Ya, ruas tol Ciawi Sukabumi ini ada di sini ya, teman-teman. Untuk yang ruas tol Ciawi Sukabumi ini memang sudah sangat dinanti-nantikan oleh warga Sukabumi khususnya ya, karena memang jalan arteri di sekitar Sukabumi udah cukup macetnya luar biasa. Tapi sampai hari ini hanya baru beroperasi untuk yang seksi satunya dari Ciawi sampai dengan Cigombong. Nah, sebelumnya yang seksi 2-nya Cigombong Cibadak itu sempat terhenti ya pengerjaannya. Sedang dikerjakan tapi sempat terhenti, dan sekarang sudah mulai dilanjutkan kembali ya pembangunannya. Dan progresnya sudah sekitar 80-an% sih di atasnya ya. Dan ditargetkan juga selesai di tahun ini untuk Cigombong Cibadak ya. Dengan gerbang tolnya Parung Kuda rasanya ya di sini ya. Ya, ini ditargetkan selesai di tahun 2022 ini. Dan untuk seksi 3-nya dan seksi 4-nya, yaitu sampai dengan Sukabumi Barat dan Timur, itu masih belum dilakukan konstruksi ya, sampai hari ini masih dalam proses pembebasan lahan ya. Dan ditargetkan untuk Sukabumi Barat dan Sukabumi Timur selesai di tahun 2025 dan 2026 ya, di sekitar sini lah ya teman-teman ya, Sukabumi Timur ya. Ya, ini nggak tahu nih keburu apa nggak nih ya, karena sampai di tahun 2022 ini aja masih dalam proses pembebasan lahan ya. Tapi kiranya semoga kedepannya terus berlangsung ya proses pembangunannya ya teman-teman, jadi tidak terhenti gitu ya. Dan teman-teman udah mungkin saksikan ya kemarinnya di Cibadak nanti akan ada ruas tol lainnya ya mengarah ke Pelabuhan Ratu ya. Itu udah kita bahas di video sebelumnya ya. Mantap ya kalau udah jadi ya. Mau ke Pelabuhan Ratu kayaknya terasa deket gitu kalau dari Ciawi. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya adalah Serang Panimbang. Nah, Serang Panimbang ada di sini teman-teman. Nah, Serang Panimbang ya dari SS atau Simpang Susun Walantaka sampai dengan di Panimbang di sini ya. Yang nantinya akan menjadi akses baru menuju tempat wisata Tanjung Lesung. Tapi hingga saat ini yang baru beroperasi adalah dari SS Walantaka ataupun Serang sampai dengan Rangkas Bitung ya. Dan untuk seksi 2-nya dari Rangkas Bitung sampai dengan Cileles itu masih dalam proses konstruksi hingga saat ini. Dan ditargetkan untuk dari Walantaka sampai dengan Panimbang di sini ya bisa beroperasi penuh ditargetkan di 2024. Tapi untuk yang Cileles sampai dengan Panimbang ini masih dalam proses pembebasan lahan nampaknya. Sampai hari ini kayaknya belum dilakukan proses konstruksi ya. Dari Cileles sampai dengan Panimbang yang seksi 3-nya. Ya, semoga ya tercapai di 2024. Dan ini sekarang sudah 2022, pertengahan 2022. Apakah keburu? Ya, kita nanti saksikan sama-sama ya teman-teman. Oke, di ruas tol berikutnya ada ruas tol Pandaan Malang. Nah, ini dia ruas tol Pandaan Malang ada di Jawa Timur. Ya di sini ya. Nah, ruas tol Pandaan Malang ini sudah beroperasi penuh ya, dari Pandaan sampai dengan Malang sudah bisa digunakan hingga saat ini ya. Jadi tercapai nih targetnya untuk yang Pandaan Malang ya, semuanya full beroperasi ya. Kemudian berikutnya ada ruas tol Krian Legundi Bunder Manyar. Nah, ini ada di Jawa Timur juga ya, di sini Krian Legundi Bunder Manyar. Nah, yang warna kuning ini yang seksi 4-nya sampai hari ini belum dilakukan konstruksi ya. Tapi untuk dari seksi 1 sampai dengan seksi 3 ya, dari Krian sampai dengan Bunder sudah beroperasi hingga saat ini ya. Nah, ini kalau teman-teman saksikan nih banyak ya koneksinya ya nanti dengan ruas tol lain. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ini adalah rencana jangka panjang dari pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk ruas tol Semarang Demak ya. Ya, Semarang Demak di sini ya, teman-teman. Di Jawa Tengah pastinya ya. Nah, untuk Semarang Demak ini masih berfokus pembangunan konstruksinya untuk yang seksi 2, yaitu Sayung Demak. Nah, untuk yang Semarang Sayung ini masih belum melakukan konstruksi rasanya ya. Yang Sayung Demak sudah dilakukan proses konstruksi dan progresnya sudah cukup tinggi, 80-an% ya, karena ruas tol ini nantinya akan menjadi tanggul laut juga ya, teman-teman. Ya, di Semarang ini ya. Dan ditargetkan ruas tol ini full ya dari Semarang sampai dengan Demak selesai di tahun 2024 ya. Dan ini dari sini juga bisa dilanjutkan nanti ya sampai dengan Gresik. Kita sudah bahas juga di video sebelumnya.
Jadi luar biasa ya, nanti jaringan jalan tol yang akan ada di Pulau Jawa sangat begitu masif. Dari perencanaannya sudah disediakan, bagaimana nanti tinggal eksekusinya kita nantikan sama-sama ya. Oke, ruas tol berikutnya adalah yang ke-10, Solo, Yogyakarta, Kulon Progo. Nah, ini dia. Ada ruas tol baru ya di sekitar Jawa Tengah ya, yaitu di Yogyakarta yang menghubungkan Solo, Bawen, dan Yogyakarta dan Kulon Progo. Nah, di sini progresnya pun untuk Solo, Yogyakarta, Kulon Progo pun masih berfokus di seksi satunya ya, di Junction Kartosuro. Jalur ataupun pembangunannya ya, ini juga kita sudah bahas di channel ini, trasa ataupun jalurnya. Dan ini sudah dilakukan proses konstruksi yang nantinya menyambung sampai dengan Kulon Progo, melewati tengah kota Yogyakarta dan terkoneksi juga dengan tol Cilacap Yogyakarta ya. Ini juga kita sudah bahas semuanya di channel Lucky Droni untuk lebih detailnya, perencanaannya, trasenya ataupun jalurnya ya teman-teman. Ya, ruas tol ini dengan total panjang 96,57 km ditargetkan selesai di tahun 2025 ya untuk Solo, Yogyakarta, Kulon Progo. Kemudian ada ruas tol berikutnya, kita masuk ke ruas tol di Jabodetabek nih, yaitu Cibitung Cilincing ya, Jor 2 ya, ini dia. Ini buat saya pribadi yang tempat tinggalnya di sekitar Jabodetabek, ruas tol yang cukup dinantikan juga ya. Ini juga saya udah sempat singgah juga ke proyeknya untuk melihat progresnya, luar biasa. Akhirnya selesai juga ruas tol Cibitung Cilincing ini, yang dimana sebelumnya sempat terhenti dan sekarang sudah hampir selesai. Tapi yang memang ditargetkan akan beroperasi itu dari seksi 2 ya, sampai dengan seksi 3. Ya, dari Telaga Asih di sini ya, sampai dengan di Tarumajaya di sini. Ya, cukup panjang ruas tol ini untuk di sekitaran Jabodetabek. Untuk Simpang Susun Cibitung sampai dengan Telaga Asih sudah beroperasi lebih dulu. Nah, untuk yang dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing terus dikerjakan hingga saat ini, luar biasa. Jadi memang ruas tol Jor 2 ini ditargetkan selesai di tahun ini ya untuk Cibitung Cilincing. Jadi ruas tol Jor 2 ada 6 ruas ya. Salah satunya adalah Cibitung Cilincing yang ditargetkan selesai full di tahun 2022 ini. Kemudian di ruas tol berikutnya ada Cimanggis Cibitung. Ya, Cimanggis Cibitung ini merupakan lanjutan deh dari Cibitung Cilincing. Di sini Cibitung, di sini Cimanggis. Nah, Cimanggis Cibitung ini memang rasanya kalau pendapat saya pribadi kayaknya bakal selesai terakhir ya. Karena untuk yang di ruas Cimanggis Cikeas ini masih dalam proses konstruksi, tapi yang dari Cikeas sampai dengan Setu Utara ya, sampai dengan Simpang Susun Cibitung sepertinya juga sedang dilanjutkan juga, tapi kita lihat progresnya ya, apakah bisa ada akselerasi atau percepatan ya. Karena kalau diperhatikan di bagian ini yang mungkin progresnya agak lebih lambat daripada progres ruas tol yang lainnya. Jadi saya berpendapat rasanya ruas tol ataupun yang di bagian ini ya, Cimanggis Cibitung yang seksi 2B ya, masuk seksi 2B dari Simpang Susun Cikeas di sekitar Cibubur sampai dengan Cibitung itu kayaknya selesai paling akhir sih kalau menurut saya ya. Semoga bisa lebih cepat lagi nanti pembangunannya, jadi bisa terus melingkar ya dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Cilincing di Jakarta Utara ini. Kemudian ruas tol berikutnya masih di Jor 2 ya, yaitu Cinere Cimanggis atau Cinere Jagorawi. Ya, ini lanjutan juga dari Cimanggis Cibitung ya. Di sini Cimanggis. Nah, di sini adalah ruas tol Cijago sampai dengan titiknya di sini nih. Titik batasnya ya. Cimanggis sampai dengan di sini, ini merupakan ruas tol Cinere Jagorawi yang sampai hari ini terus dikejar ya. Dan tahun ini ditargetkan selesai full dari Simpang Susun Limo ini atau bahkan dari sini ya sampai dengan Cimanggis. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta nanti ya, kalau mau ke puncak, ini sudah sempat saya singgung beberapa kali ya, terus terpecah di Cimanggis bisa langsung ya, udah nggak lewat Jor 1 lagi ya teman-teman di sini. Ya itulah, saya juga menanti-nantikan nih ruas tol ini, saya pribadi. Karena untuk yang ruas tol yang lainnya yang hijau-hijau ini ya, Bandara Soekarno-Hatta ya, Cengkareng, dan kemudian Serpong Kunciran, kemudian Serpong Cinere sebagian ini sudah beroperasi ya, tinggal menunggu Cinere Jagorawi ini aja nih ya. Oke, kita ke ruas tol berikutnya yaitu Serpong Cinere ya. Ya, Serpong Cinere sudah selesai teman-teman. Jadi ini sambungannya terus ya. Serpong Cinere ini dari sini sampai sini ini sudah selesai. Cuma memang yang dari bagian Pamulang sampai dengan titik ini belum bisa beroperasi karena menunggu gerbang tol yang di sini nih teman-teman. Karena kalau beroperasi pun ya nggak bisa keluar. Jadi putus di sini. Nah, inilah pintu keluarnya ada di Simpang Susun Limo ini ataupun ramp on off Limo ya. Titik keluarnya di sini, titik keluar masuknya. Jadi menunggu ruas tol Cinere Jagorawi ini selesai baru deh Pamulang Cinere ini bisa beroperasi ya. Tapi ini sebenarnya sudah selesai konstruksinya full ya dari Serpong sampai dengan Cinere. Kemudian ruas tol berikutnya adalah Cengkareng Batu Ceper Kunciran. Ya, ini dia. Ini ruas tol yang
menjadi andalan saya hingga saat ini karena memang nggak jauh dari rumah saya ya. Ya ini dari bandara ya, Benda, junction Benda sampai dengan Kunciran. Ini sudah selesai ya, sudah bisa beroperasi full ya teman-teman. Dengan total panjang sekitar 14,9 km. Ya, kemudian di ruas tol yang ke-16 yaitu Tol Becakayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Ya, ini dia. Ada di sini. Ruas tol ini sudah mau jadi juga ya, ruas tol yang memang ditargetkan selesai di tahun ini dan rasanya dalam waktu dekat akan beroperasi ya. Jadi sebenarnya Becakayu ini sudah beroperasi lebih dulu di tahun 2017 ya untuk ruas seksi 1B dan seksi 1C. Tapi memang yang dioperasikan itu masih belum terlalu efektif. Nah, ruas tol ini akan beroperasi penuh ya. Dari junction Kampung Melayu di sini ya, dari ram on off Pasar Gembrong ya, full ya, keluar masuk terus sampai dengan Bekasi ya, masuk kota Bekasi nih. Ya, metropolitan Bekasi. Nah, ini sudah konstruksinya terus berjalan ya. Terus berjalan, ini salah satu proyek tol yang sudah cukup lama ya, ada tahun 96 dan kembali dilanjutkan sampai akhirnya di tahun 2017 bisa beroperasi ya. Sudah cukup lama ruas tol ini mangkrak dan akhirnya bisa akan selesai ya full dari Jakarta Timur ya di Kampung Melayu sampai dengan Bekasi. Mantap, ini kalau udah jadi sih rasanya ruas tol Cikampek yang ada di sekitar sini yang mengarah semuanya ke Bekasi ya, baik itu ke Bekasi Timur ataupun Bekasi Barat, rasanya bisa jauh lebih berkurang ya teman-teman. Oke, kita ke ruas tol berikutnya yaitu Depok Antasari ya, ruas tol ke-17. Nah, sampai hari ini untuk Depok Antasari ini masih belum bisa beroperasi penuh ya. Memang ditargetkan full bisa beroperasi di tahun 2024 bisa selesai ya. Kalau dari targetnya ya dari BPJT. Tapi yang baru bisa beroperasi hingga saat ini adalah dari Cilandak sampai dengan Sawangan di sini ya, teman-teman. Ini di seksi 1 dan seksi 2-nya. Nah, seksi 3 dan seksi 4-nya ya dari Sawangan, Bojonggede dan Bojonggede Salabenda ini masih belum dilakukan proses konstruksi. Masih proses pembebasan lahan ya. Jadi kalau ini sudah jadi ya, ini kan terkoneksi dengan bor ya, kan terkoneksi dengan bor. Kita yang mau ke arah Jagorawi bisa punya akses pilihan ya. Jadi nggak perlu lagi terpecah di Simpang Susun Cimanggis ya ataupun di Simpang Susun Taman Mini ya. Jadi bisa langsung ambil alih ke sini ya dan bisa langsung terkoneksi dengan Kota Bogor ya dengan tol bornya itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ke-8 yaitu bor ya, Bogor Ring Road ya. Ini dia Bogor Ring Road ini dari sini ya. Bogor Ring Road ini dari Simpang Susun Sentul Selatan terus mengarah ke arah barat menuju ke Kayu Manis ya. Sampai hari ini masih terputus di Kayu Manis ya. Dan memang ditargetkan Kayu Manis sampai dengan Salabenda ini selesai di tahun 2024. Memang ini panjangnya nggak terlalu panjang sih, hanya sekitar 1 kilometeran lah ya. Nah, kalau menurut saya ini memang belum dibangun. Rasanya menunggu dengan tol besar ini, Depok Antasari ini untuk bisa dikerjakan dulu. Karena kalau udah tersambung pun ya percuma. Ini di sini hanya sebagai titik temu aja ya. Jadi akan dibangun junction di Salabenda ini rasanya ya. Jadi ya kita lihat aja nih proses pembangunan dari Depok Antasari ini apakah bisa terus dilanjutkan. Ya rasanya akan dilanjutkan ya sampai dengan ditargetkan di tahun 2024 selesai. Kita lihat aja nanti sama-sama ya perkembangannya. Oke, berikutnya adalah ruas Semanan Sunter Pulau Gebang. Ya, ini adalah salah satu dari 6 ruas tol dalam kota ya. Ya, ini dia ya. Dari Pulau Gebang ya, di sini sekitar Cakung sampai dengan Semanan yang sampai hari ini ya sini ya. Sampai hari ini sudah beroperasi yang dari Kelapa Gading sampai dengan Pulau Gebang ya. Dan katanya waktu saya perhatikan ditargetkan dimulai pembangunannya dari Kelapa Gading sampai dengan Semanan ini di awal tahun 2022. Tapi sampai hari ini rasanya belum dilakukan kegiatan konstruksi ya. Nah, saya juga nggak tahu nih perkembangan seperti apa dan di situs BPJT update-nya masih sama ditargetkan di tahun 2024 untuk selesai. Ya kita lihat aja perkembangannya. Rasanya ini kan tetap dikerjakan sih karena ini menjadi titik krusial ya yang dari Jakarta Barat menuju ke Jakarta Timur ya langsung melintang ya. Bisa langsung memotong nih jalannya nih. Jadi aksesibilitas jadi jauh lebih cepat seharusnya dengan adanya ruas tol 6 ruas tol dalam kota ini. Ya untuk 6 ruas tol dalam kota ini sepenuhnya ya dari 6 ruasnya itu udah saya bahas di channel ini, teman-teman bisa search aja deh, pasti akan muncul tuh videonya. Oke, berikutnya kita akan lihat ruas yang ke-20 yaitu Jakarta Cikampek 2 Selatan. Ya, Jakarta Cikampek 2 Selatan ini ada di sini posisinya ya. Ya, ini nantinya akan titik mulainya dari Jor 1 ya di Jati Asih ya, di sekitar Jati Asih, nggak jauh dari Simpang Susun Jati Asih. Titik awalnya di situ dan berakhir di Sadang. Musim Lebaran kemarin sudah difungsionalkan ya dari Kutanegara sampai dengan Sadang ya yang masuk dalam seksi 3.
Seksi 3 sendiri secara full, titik awalnya itu dari Taman Mekar sampai dengan Sadang, yang sampai hari ini masih terus dilakukan proses konstruksi dan ditargetkan beroperasi di April 2023. Tapi untuk yang seksi 2-nya ya, dengan koneksi juga dengan JOR 2, ya, Tol Cimanggis Cibitung, sampai dengan Simpang Susun Bantar Gebang ya, yang masuk ke dalam seksi 1 rasanya belum melakukan proses konstruksi, masih dalam pembebasan lahan. Rasanya juga nggak mudah nih pembebasan lahan yang ada di sini nih. Karena udah masuk ke dalam wilayah kota Jakarta pastinya, yang kalau mengurus pembebasan lahan juga nggak bisa cepet ya. Terlalu banyak persoalan yang akan dihadapi pastinya dengan adanya ruas tol ini ya teman-teman. Oke, berikutnya ada ruas tol Serpong Balaraja. Ya, Serpong Balaraja juga salah satu ruas tol yang ditargetkan beroperasi tahun ini ya. Untuk seksi 1A-nya ya, ini dia Serpong Balaraja ya. Dari Rawabuntu sampai dengan Balaraja. Nah, untuk yang seksi 1A-nya rasanya dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Ya, buat yang belum tahu seksi 1A itu yang sebelah mana ya, teman-teman bisa cek deh video sebelumnya. Ini saya suka update ya pembangunan untuk Serpong Balaraja ini progresnya ya. Dan untuk yang seksi 1B-nya ini sudah dimulai konstruksinya sampai dengan legok ya. Ya minimal sampai tahun ini ataupun tahun depan 2023 ya, ruas tol Serpong Balaraja ini bisa selesai untuk yang seksi 1-nya ya full ya, dari Serpong sampai dengan legok. Ya, karena memang ruas tol ini ditargetkan sebenarnya 2024 full ya beroperasi dari Serpong sampai dengan Balaraja, tapi nampaknya dengan progres yang ada sampai hari ini kayaknya tidak mudah ya untuk 2024 bisa selesai. Untuk trase jalurnya sudah saya bahas ya di channel ini, teman-teman bisa saksikan. Kemudian di ruas tol yang ke-22 ada Yogyakarta Bawen. Ya, Yogyakarta Bawen ada di sebelah Jawa Tengah pastinya ya. Ya, berdampingan dengan ruas tol yang tadi ya, Solo, Yogyakarta, Kulon Progo. Untuk ruas tol Yogyakarta Bawen ini kalau dilihat dari BPJT belum melakukan proses konstruksi ya, atau memang sudah dilakukan pembukaan lahan. Buat teman-teman yang tinggal di daerah sini bisa tulis di kolom komentar ya. Saya belum terlalu memperhatikan nih untuk yang ruas tol Bawen Yogyakarta ini nih. Tapi kalau dilihat dari sumber BPJT nampaknya progres konstruksinya belum ada. Hanya masih masuk dalam proses pembebasan lahan. Apakah betul? Ya, coba dikonfirmasi buat teman-teman di sekitar Yogyakarta, Bawen, Magelang ya. Untuk ruas tol Bawen Yogyakarta ini apakah sudah dilakukan konstruksi atau belum hingga saat ini? Bisa tulis di kolom komentar. Dan ini merupakan titik koneksi dengan ruas tol Trans Jawa di sekitar Salatiga ya. Nanti akan terkoneksi dengan junction Bawen di sini ya, teman-teman. Oke, berikutnya yaitu ruas tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Ya, ruas tol ini sebetulnya ada di beberapa bagian ditargetkan di 2024 ya. Ruas tolnya yang di sini ya, teman-teman. Ya. Gede Bage di Bandung ya sampai dengan Cilacap ya. Nah, ini kayaknya sampai dengan Tasikmalaya ditargetkan 2024 selesai. Tapi kayaknya baru-baru ini baru dimulai ini ya progresnya ya, konstruksinya ya. Disosialisasikan kalau ada ruas tol ini yang akan dibangun ya, akan membelah Jawa bagian selatan yang digadang-gadang juga akan menjadi jalan tol terpanjang ya, sampai dengan proyek ini akan dibangun ya teman-teman. Ya, kita tunggu aja bagaimana nih kelanjutannya ya dari ruas tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini, yang ditargetkan untuk yang seksi 1-nya akan bisa beroperasi di tahun 2024. Dan yang terakhir ya, ruas ke-24 yaitu tol elevated Ancol Timur Fluid. Nah, ini ada di sini teman-teman. Ya, ini akan menjadi ruas tol yang cukup panjang ya, di mana pembangunannya akan dibangun di atas jalan layang tol kembali. Jadi jalan tol layang yang dibangun di atas jalan tol layang. Gimana tuh pembangunannya ya? Kayaknya nggak mudah tuh. Di sini ya teman-teman. Ya, dari Ancol Timur sampai dengan Fluid di sini. Nah, ini jalurnya ya. Dan ini memang sangat dinantikan juga sih, karena buat teman-teman Jakarta yang suka menggunakan tol dalam kota yang di sisi utara ini ya, ini macet banget sih. Macet banget, tol layang yang cukup macet di hari-hari ataupun jam-jam sibuk ya. Dan rasanya memang harus ada penambahan jalan di sisi sebelah sini nih ya. Karena kalau udah terlalu macet juga banyak truk-truk juga yang mengarah ke Tanjung Priuk ya, pelabuhan di sini. Yang tersendat di sini ya, teman-teman. Cukup padat sih. Kalau saya suka jalan ya dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta Barat ya, ataupun Jakarta Utara, Jelambar, saya kadang suka lewat sini dan itu macet banget sih. Dan ruas tol ini memang belum ada di update BPJT, tapi proses konstruksinya sudah berlangsung hingga saat ini. Tapi memang dari segi konstruksinya juga rasanya tidak mudah karena dibangun di atas jalan layang kembali. Jadi nanti ada jalan layang lagi di atas jalan layang. Jadi memang nggak mudah tuh kalau saya perhatikan ya.
Teman-teman bisa lihat kondisi yang terbarunya di video saya yang terakhir tuh, video footage ya, daratan reklamasi di Pantai Ancol. Itu ada penampakan sedikit progres di sekitar ruas tol ini di Ancol Timur ya, di titik ini nih. Nah, di sekitar sinilah ya. Di sekitar sini saya ada ambil ataupun melihat progresnya yang terbaru. Ya itulah ke-24 ruas tol ya teman-teman, yang direncanakan ataupun ditargetkan bisa dibangun ataupun selesai di tahun 2020 sampai dengan 2024. Walaupun ada beberapa ruas tol yang memang masih dibangun ataupun yang belum ataupun yang sudah juga selesai ya. Kita harapkan aja semoga di 2024 ruas tol ini bisa terrealisasi ya. Walaupun memang tidak mudah ya kenyataannya, progresnya tadi kita sudah simak, kita sudah jelaskan bagaimana keadaannya hingga saat ini. Ya kita harapkan aja terjadi percepatan ya. Apalagi dengan masa-masa yang masih nuansa pandemi, keuangan juga tidak baik, tidak mudah untuk melakukan pembangunan di masa-masa sekarang. Oke, paling videonya sampai sini dulu. Dengan adanya video ini tuntas sudah pembahasan perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Berikutnya kita akan lanjutkan perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Kalimantan ya. Kita akan lihat seperti apa nanti jalur ataupun trasenya. Yang penasaran bisa stay tune terus di channel ini. Dan yang suka mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol bisa support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, ataupun share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.